Bagaimana ini caranya kita supaya dapat 27? Kalau barisnya udah penuh, kita takbiratul ihram di pantat teman kita. Di pantat teman kita. Hah? Di jamaah tuh. Contoh yang tadi dia 5 orang, saya butuh 5. Depan, barisnya depan 5. Berapa tuh? 4. Ya Bang Alif 4 dah. Bang Alif depan, belakang enggak, diri, betul. Jadi ini udah penuh nih, anggap udah penuh. No, barisnya sendiri begitu tuh. Karena barisnya sendiri ganjarannya tuh enggak dapat 27. Kagak dapat 27. Kalau masih muat, kata kitab kita, nyelip. Kayaknya udah enggak muat umpamanya. Kan udah enggak muat tuh. Anggap begitu enggak mau. Maka cara barisnya di pantat temennya satu, tinggal pilih yang mana yang dia mau pilih. Yang penting depan, rada majuan barisnya abang. Terus ya, jangan. Ente mau nggak usah, saya ngomongin belakang. Ente mau diem aja. Ente mau diem. Nanti nanya sama temennya, tadi baris bagaimana? Enggak usah lihat dari belakang, nggak usah. Ente diem aja ente. Begitu. Nah, cara barisnya nih karena sendiri kayak begitu tuh. Takbir dulu Bang Alif. Wah, Allahu Akbar. Baru abis Allahu Akbar nyolek temennya. Colek temennya. Nah, jadi yang nyoleknya biar jangan lempeng, jangan bakalnya mundurnya susah, nyoleklah yang kita kagak susah. Kalau kayak tadi nyoleknya yang baju hijau, dia mundurnya susah sama kita. Nah, maka nyoleknya jangan yang bakal bisa nolongin kita mundur. Anggap yang baju biru nih. Iya colek. Nah, mundur dia. Nah, nanti sampai tiba waktunya mundur bareng terus. Coba sampai 3 waktunya, anggap dia udah lama. Pas habis ruku, sujud, anggap dia baris terus sampai lempeng. Nah, kan kosong tuh. Yang datang baru tolongin dia. Tuh begitu. Tuh diatur. Nyolek itu kalau belum takbir dosa. Contoh tadi, coba yang biru di depan. Gitu, coba Jalib di belakang, enggak usah takbir dulu, colek dulu. Itu dosa. Nyolek tuh, hukum nyolek siapa tuh kalau mau makmum nyolek tuh? Mana imamnya? Imamnya. Begitu. Itu udah duduk, nih ikuti kitab, enak kalau udah saya contoh. Biar ngaji tuh benar. Jangan main colek kayak lagu Roma aja. Gitu. Yang benar lah salat itu. Jangan colek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Bimana ya? An yaqifa wa yusanu an yaqifa wa yusannu an yaqifa fima idza kasura asnaful ma'mumina khalfal imami ar-rijalu saffan summa sibyanu saffan saniyah ba'da kamali saffir rijali. Wa yusannu, dan disunnahkan bahwa berdiri pada barang yang apabila banyak oleh golongan para makmum di belakang imam oleh laki-laki.
sofan dengan membaris, summa sibyanu sofan sanian, kemudian bocah laki-laki padahal baris yang kedua, ba'da kamali sofir rijali, sesudah sempurna barisan laki-laki dewasa. Hadza in lam yasbiqis sibyanu ila sofil awali. Adapun ini hukum, yaitu jika tidak duluan oleh bocah kepada sof yang pertama. Fa in sabaqu ilaihi fahum ahaqqu bihi minar rijali. Maka jikalau duluan oleh bocah-bocah ilaihi kepada sof awal, fahum maka mereka itu bocah ahaqqu yaitu lebih berhak bihi dengan sof awal minar rijali daripada laki-laki. Li'annahum minal jinsi, karena bahwa bocah itu termasuk dari sejenis laki-laki dewasa. Bi khilafil khunasa wan nisa'i, lain halnya banci dan perempuan. Summa ba'da sibyani an-nisa'u, kemudian sesudah barisan bocah-bocah berdiri oleh perempuan. Wa illam yakmul safuhu, sekalipun tidak sempurna oleh barisan bocah-bocah. Wa antaqifa nadban imamatuhunna wasaqahunna, dan disunahkan bahwa berdiri padahal sunat oleh imamnya perempuan, wasatahunna di tengah-tengah perempuan. Falau ammahunna ghaira mra'atin qaddama alaihinna, maka jikalau mengimami akan perempuan oleh bukan perempuan, maka maju oleh si bukan perempuan alaihinna atas perempuan. Wa kal mar'ati arin amma muratan busara fi dawin, dan sama seperti perempuan yaitu orang yang telanjang, yang ngimamin oleh orang yang telanjang akan makmum yang telanjang semua yang melek, fi dawin pada cahaya yang terang benderang. Fayaqifu imamahunna, maka berdiri oleh imamnya mereka orang yang telanjang yang melek. Wa yaqifuna saffan wahidan, dan berdiri oleh mereka si uratan busara'a dengan saf yang satu. In amkana, jikalau mungkin, li alla yandura ba'duhum awrata ba'din, agar supaya tidak memandang melihat oleh sebagian mereka akan aurat sebagian yang lain. Fa in kanu umyan au fi dhulmatin taqaddama al-imamu alaihi, maka jikalau ada makmum itu semuanya buta atau pada kegelapan, maka maju oleh imam atas mereka makmum. Wa yukrahu lil ma'mumi wuqufuhu munfaridan 'anis saffil ladzi min jinsihi, dan dimakruhkan bagi makmum oleh berdirinya makmum padahal sendirian jauh daripada shaf yang ada dari jenisnya dia. Bal yadkhulus saffa in wajada sa'atan walau bila khalalin, bahkan masuk oleh orang yang sendirian akan shaf jika mendapati ia akan ruang kosong sekalipun bila khalalin, dengan tidak ada
kecideraan. Bi an yakuna bihaitsu law dakhala bainahum lawasi'ahum, dengan bahwa ada ia dengan sekira-kira jikalau masuk ia di antara makmum yang di shaf itu niscaya muat iakan mereka. Wa illa kalau tidak mah ahrama maka takbiratul ihram saja oleh makmum yang sendirian. Summa ba'da ihramihi, kemudian sesudah takbiratul ihramnya makmum, jarra fil qiyami sakhsan, maka menyeret menarik ia pada berdiri akan seseorang minas sofi daripada sof, liyastoffa ma'ahu agar berbaris si sakhson bersama dia. Wa sunna lil majruri muawanatuhu bimuwafaqatihi, disunnahkan bagi orang yang ditarik nolongin dia dengan mengikutinya dia. Fayakifu ma'ahu sofan, maka ia berdiri bersama makmum sendirian pada sof, liyana lafadzal muawanati alal birri wat taqwa, agar ia mendapatkan fadilah nolong atas kebaikan dan ketakwaan. Wa yahrumul jarru qablal ihram, dan haram oleh menarik sebelum takbiratul ihram, li'annahu yasirul majruru munfaridan, karena bahwa itu menjadikan oleh orang yang ditarik yaitu sholat sendirian. Wallahu a'lam bishawab. Ngaji aja Pak, enggak usah. Saya minta libur, enggak berani sama ayah. Belum istirahat, jadi saya enggak kuat mata saya, tapi insya Allah masih kuat buat nerangin mah. Cuman mata saya enggak kuat. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini masih berbicara aturan-aturan berjamaah yang jumlahnya ada 11 aturan di dalam kita sholat berjamaah. Di antaranya kalau sholat berjamaah itu makmum jangan baris di depan imam. Ini materi pokok. Makmum itu jangan baris di depan imam. Sejajar boleh, di belakang boleh. Cuman kalau sejajar makruh. Di belakang ini akan diatur sunat, tapi enggak semua yang di belakang ini barisnya sunat atau wajib, ada mau diatur. Bagaimana dalam adab berjamaah orangnya banyak. Kemarinnya kalau orang makmum satu bagaimana, makmum datang satu lagi bagaimana, makmum datang satu lagi bagaimana, atau makmum langsung dua bagaimana, atau makmum satu lalu datangnya dua bagaimana. Sudah itu dibedah, jadilah kita enggak mundur lagi menjabarkannya. Kita pakai umumnya aja. Dalam sholat berjamaah ini saudara diatur cara baris. Kan biasanya kalau kita orang di masjid di awal waktu merame, yang berjamaah ini rame. Artinya rame itu makmumnya lebih dari tiga rame namanya. Ini kalau rame bagaimana cara baris sholat? Jadi cara baris sholat itu kan imam di depannya, jangan makmum di depan. Artinya kalau imam di depan. Ini bagaimana cara barisnya makmum ini? Diatur oleh agama. Bila ada 3 golongan dalam berjamaah itu, ada orang tua, ada pemuda,
ada bocah. Maka cara barisnya orang tua di depan. Semua yang barisan depan orang-orang tua barisannya. Kalau cuman sebaris doang, istilah kata orang tua sebaris, pemuda sebaris, bocah sebaris, ibarat kata begitu. Maka yang tua di sop awal, yang remaja di sop 2, yang bocah sop 3. Sop tuh tahu nggak? Bukan sop kaki kambing, bukan. Sop tahu, barisan sholat. Begitu. Jadi dalam kita sholat nih diatur. Kalau orangnya begini doang nih, ada perempuan juga, berarti cara barisnya dibikin 4. Pertama, yang tua dulu di depan. Depan yang tua. Berapa baris tuh yang tua? Yo, 3 baris. Biarin 3 baris yang tua. Habis itu yang rada muda, pemuda dah. Berapa baris pemuda? Ternyata banyak. Ada 5 baris. 5 baris pemuda. Jadi baris 4 sampai 8. Begitu. Nah, habis itu bocah. Habis bocah perempuan. Begitu. Jadi perempuan tuh belakang. Baris sholat tuh belakang. Jangan nyamping, jangan. Nah, ini tarawih dibagi 2. Masjidnya dibagi 2. Jadi sebelah mari perempuan, sebelah mari laki-laki. Jangankan bocah, yang udah ngongkong pengen dekat cewek barisnya. Itu begitu. Karena gampang nyolek-nyoleknya. Begitu. Jangan perempuan mau di belakang. Paling belakangnya, paling gedenya ganjaran. Jadi cara baris perempuan tuh beda sama laki. Kalau laki, sop awal yang paling gede yang dekat dengan imam. Nomor belakang imam percis itu paling gedenya ganjaran buat laki-laki. Kalau perempuan yang terakhirnya ada berapa baris itu masjid? 100. Di baris ke 100 lah yang paling gede perempuan. Itu bedanya begitu sama laki. Jadi perempuan tuh kalau baris sholat dekat pintu itu paling gede, dekat pintu. Kalau perempuan makin dekat dengan laki-laki paling dikit. Contoh, ada 4 baris ya, ada 4, atau musola tuh ada 6 baris. 6 baris. Pertama laki-laki dewasa, kedua pemuda, tua gitu ya, dewasa tua, kedua muda gitu, ketiga bocah, keempat perempuan, kelima perempuan, keenam perempuan. Yang di keenam itu yang paling gede perempuan. Pokoknya paling dekat pintu perempuan paling gede ganjarannya. Kalau di baris yang pertama itu, ini kalau saya minum saya langsung tidur ini. Belum merem cerita, jadi saya juga sadar suara saya habis karena belum merem tadi malam, tadi kemarin berarti kemarin. Jadi perempuanmu yang dekat pintu tuh paling makin dekat dengan laki-laki paling dikit. Nah makmum nih makin jauh dari imam makin perempuan mah paling banyak begitu perempuan tuh begitu. Makanya saya curiga yang sholat Jumat dekat pintu jangan-jangan perempuan.
Ada nggak yang sholat Jumatnya dekat pintu? Begitu. Emang ada yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Iya. Jadi cara baris ini diatur. Jadi kalau kita bangun masjid, nata masjid, manajemen masjid, itu perempuan kasih belakang. Kayak ini musola, ini kan ada batasnya tuh. Sebelah sono perempuan dah, sebelah mari laki-laki. Begitu. Jangan dibelah dua, jangan. Kan kadang dibelah dua, tahu arti dibelah dua? Ya nyamping, jadi separoh. Jangan depan belakang, jangan nyamping, jangan. Itu salah manajemennya. Begitu manajemennya. Perempuan paling belakang. Itu aturannya. Yang depan itu laki-laki dewasa, makanya diatur dalam sholat Jumat itu mimbar saja. Biar saudara paham, di daerah-daerah tuh mimbarnya di baris dua. Mimbar khutbah tuh di baris dua. Ngapa ini mimbarnya di sini nih ngalang-ngalangin aja? Kadang di baris tiga. Jadi yang di depan-depan itu di kampung itu kiai semua. Jadi kiainya ada dua baris, makanya ditaruh di baris ketiga. Jadi yang depan ini kesepuhan. Jadi yang sepuh-sepuh, syekh depan. Begitu diatur. Nah, jadi enggak di depan mimbar. Adabnya begitu. Adabnya. Namanya adab. Biar enggak terkesan tuh khotib nyeramain kiai-kiai begitu. Jadi ke sono. Yang depan kiai-kiai. Begitu. Itu di daerah-daerah. Kenapa kemudian yang di bagian kota-kota besar tempat khutbahnya di samping imam? Sebab yang tua-tuanya dekat pintu masalahnya. Yang tua-tuanya enggak ngerti juga. Ya udah deh gua taruh di sini aja. Kita bela maksudnya begitu. Baik sangka aja daripada nyalain ya kan. Kita ambil yang benernya aja. Itu begitu. Emang begitu maksudnya. Lihat itu di Madinah kayak. Itu tempat khutbahnya tuh di mari itu di Raudhah. Imamnya di sana. Emang begitu. Ditata aturannya begitu. Kata kita, kalau kita nyontoh begitu, masjid kita kecil. Emang tadinya langgar begitu. Ya udah nggak apa-apa. Ini teknis lah, adab, sunat. Itu begitu. Yang dewasa depan. Ini cuman yang tua di depan ini, yang bocah di belakang. Kalau memang yang tuanya benar. Ini yang tuanya belakangan mulu, bocah duluan anaknya. Udah jam 5 aja, tok ke masjid. Yang tuanya, baba baru pulang dari nyangkul, ntar dulu. Jadi bocah dulu yang baris pertama. Karena memang udah begitu, kita yang datang belakangan ini jangan ngusir dia. Kagak boleh. Bocah di depan lagi. Itu bocah nanti diajarin kalau kita guru TPA-nya. Jawab. Ini disuruh sama agama. Masalahnya kenapa babeh datangnya telat? Saya bakal di belakang asal babeh duluan. Masanya babeh belakangan. Itu ada di kitab Syekh Nawawi. Hadza illam yasbiqi sibyanu ila safil awal. Hukum yang tua di depan, bocah belakang, baru wadon. Cara baris tuh kalau banyak golongannya. Itu kalau bocah enggak datang. Kalau bocah udah duluan, maka si bocah biarin di baris pertama. Enggak apa-apa. Salah yang tua, ngapa duduknya dekat pintu? Enggak, masalahnya pulang duluan. Enggak, bareng sholat Jumat bareng. Kalau belum salam belum pulang, tenang aja, bareng. Jadi enggak usah buru-buru. Baris pertama tuh gede ganjarannya, gede.
lain perempuan. Kalau perempuan walaupun datang duluan nggak kayak bocah laki. Walaupun datang duluan, gua datang duluan nih, gua depan imam aja dah di baris pertama, nggak bisa. Tetap perempuan mah paling jauhnya dengan imam paling gede ganjarannya. Itu begitu. Maka dalam bahasa agama perempuan mah bagusan di belakang. Karena salah dengar, gua di dapur aja deh. Bukan, ini sholat berjamaah. Begitu, nggak mesti harus di dapur mulu. Begitu enggak. Itu aturannya tuh. Habis laki-laki yang sepuh, baru bocah-bocah. Habis bocah-bocah, baru walaupun barisannya belum penuh, walaupun bocah baru setengah, tetap perempuan mau di belakang. Sama begitu. Ini belum penuh, baru separuh. Jangan separuhnya perempuan, bocah aja dibelah dua, samping-samping, kurang bagus. Masih tetap perempuanmu bagus di belakang. Makanya tuh begitu cara berjamaah. Pokoknya kemarin kalau makmumnya satu, makmumnya sebelah kanan. Datang satu lagi sebelah, nanti bakal mundur bareng. Kalau datang satu lagi sebelum mundur, yang datang satu di pas di pantat biar yang dua Nah ini saya nggak ulang dah tuh, udah paham itu. Ini begitu aturan malam ini. Kemudian kalau perempuan sama laki beda cara berjamaah posisi imam. Kalau laki-laki imamnya kudu jauh semacam 1,5 meter. Kayak gini nih, imamnya namanya di depan. Kalau imamnya laki-laki berjamaah laki-laki, tapi ada musola anisa, jadi perempuan juga sholat berjamaah. Kalau perempuan sholat berjamaah barisnya lempeng, imamnya dan makmumnya lempeng, hanya jaraknya jempolnya makmum dilumpeng dengan tumit imam. Saya minta contoh, orang 5 jadi enak nyontohin. 5 orang, baris saja lempeng. 5 orang. Baris lempeng. Baik, lempeng. Nah, baik. Itu berarti yang di tengah masa jadi imam. Bang Alip Pengajalip. Itu majuan selempeng sama kakinya imam. Ya segitu aja. Tuh, itu namanya kalau semua anggap aja perempuan, kan laki, ya anggap nih perempuan. Kalau suruh contoh bininya pulang dulu, kelamaan nungguinnya. Jangan diprotes-protes ini. Tuh begitu barisnya tuh. Baris. Coba takbir Bang Alif. Nah, ini perempuan tuh takbir. Nah, semuanya takbir. Tuh begitu. Kalau salah ngetoknya kelihatan nama imam. Ketahuan. Lah kalau di belakang imamnya majuan Bang Alif. Normal kayak orang laki. Terus. Nah, barat rapet. Ini kagak dapat ganjaran 27 kagak. Atuh aja. Gua berjamaah iya kagak. Kelihatannya doang wujudu ka'adami. Ini gitu. Emansipasi. Ini bukan emansipasi sholat. Enggak bisa begini. Ini laki. Kalau perempuan kayak tadi. Paham nggak kayak tadi? Ah iya baik. Dah sudah kalau paham. Itu perempuan. Cara baris. Enggak ada pengimamannya kayak begini, enggak ada. Ini mah pengimaman laki. Begitu, laki mau maju. Lagi emang dia punya barang, maju juga dia laki. Jangan dicatat Bang Adi. Bang Adi mau nyatet aja, sabar. Itu begitu. Kalau perempuan mah lempang, maju dikit aja gitu intinya. Jadi ngelebihi daripada tumitnya ujungnya. Iya, itu tumitnya makmum aja dah. Sampai lurus dengan gitu.
Itu begitu. Perempuan tuh, biar jangan salah perempuan. Saya banyak di daerah kota-kota besar ini ngebenerin perempuan. Ini begini. Yang kagak, aduh yang kagak. Ini yang dikerjain sama Anda itulah yang kagak. Ini biar benar ibadah ini. Biar kita nggak ngarang-ngarang. Ngikutin tuntunan. Itu makna wa antaqifanadban imamatuhunna wastahunna. Suruh diri si imam di tengah-tengah kayak tadi maksudnya. Lempeng maju dikit doang, tapi nggak maju kayak laki. Di tengah. Imamnya tuh. Wis paling majunya tumitnya imam tuh lempeng dengan jempolnya. Udah gitu aja. Segitu aja tuh majunya. Dikit kalau seturu-turu perempuan. Cara barisnya. Kalau laki kayak tadi, cuman bedanya kalau dua, ya jangan di sini kalau dua. Datang ke masjid 2 orang doang, 1 imam 1 makmum. Jangan imamnya di sini. Lah makmumnya nggak bisa. Kan makmum kudu sujud lempeng ame lutut. Ini kagak bisa dia di pantat. Nggak dapat 27 dia kan kasihan. Imam harus ngerti. Kalau cuma orang dikit ya di sini aja. Begitu. Kalau enggak di tengah-tengah aja. Kayak ini nih. Ini kita makmum tuh. Imamnya di sini aja nih di sini. Imamnya di tengah-tengah. Enggak usah masuk ke situ. Di sini aja. Jadi kalau nanti ada makmum di imam maju aja. Kan enak. Begitu. Imamnya. Itu begitu. Bagaimana kalau imamnya laki-laki? Falau ammahunna ghairu mra'atin qaddama alaihinna. Kalau imamnya laki-laki atau banci, maksudnya selain perempuan tuh bisa banci bisa laki begitu. Begitu. Jadi intinya laki-laki dah kita mah. Kalau imamnya laki-laki ngimamin perempuan, imamnya biasa kayak gini. Ngomongnya kita punya bini bini kita maka barisnya kayak gini, imamnya di sini, kitanya, bininya di pantat begitu. Kalau bini bersyukur, kalau orang bersyukur bisa ditambahin nama Allah. Tuh mengarang tuh. Begitu. Itu begitu. Jadi kalau perempuan beda sama laki. Kalau jadi ibaratnya dia laki sama bini. Bini di pantat aja, artinya lurus saja. Kayak orang laki-laki banyak begitu cara barisnya. Kalau dia ada anak laki-laki, kita punya anak laki-laki ya bini kan bertiga. Itu kayak segitiga. Anak laki di sebelah kanan kita. Yang sujudnya lempeng sama lutut kita sebagai imam. Nah, makmum bini kita nih di pantat kita, artinya lempeng sama pantat kita. Itu jadi barisnya begitu, segitiga. Ini si imam, ini makmum, ini anak. Allah Akbar panas. Ini anak laki. Tuh begitu. Paham kan kiblatnya sono? Nah gitu. Kiblatnya. Itu caranya kayak begitu. Caranya begitu. Ini diatur oleh agama dengan berjamaah ini diatur. Cara baris-baris ini begitu. Diatur. Itu kayak begitu. Bagaimana ini kampung nih memang enggak ada pakaian. Emang telanjang semua. Makmum nih. Bagaimana orang telanjang nih? Barisnya apa imam di depan? Apa kayak perempuan? Samakan sama perempuan. Kalau semuanya imamnya telanjang, makmumnya telanjang. Jadi makmum nggak liatin itu imam pantatnya, nggak usah ngeganggu. Jadi imam kayak perempuan tadi itu. Kalau semuanya, kenapa sampai ke situ-situ? Sebab Islam rahmatan. Bisa aja ada satu daerah pakaian nggak ada, yang dagang nggak ada, belum mengerti peradaban, belum tahu.
Orang suatu kudu pakai pakaian, masih pakai koteka. Tapi dia Islam. Dia sholatnya kayak begitu. Sholatnya kayak begitu. Ini telanjang. Tapi maksudnya terang. Kayak siang dohor. Begitu. Siang. Itu barisnya kalau telanjang kayak perempuan tadi. Cuman sejengkal aja imamnya. Artinya si kakinya tumitnya imam lempeng dengan jempolnya makmum. Kalau telanjang siang dah, yang cahayanya banyak, kelihatan gitu. Tapi kalau makmumnya telanjang cuman buta, makmumnya semua buta, imam si melek. Ini bagaimana di depan dah? Kan gak lihat juga di belakang, buta ya kan? Begitu, buta. Atau gelap, nggak buta. Kayak malam dah gelap, subuh gitu gelap, nggak ada lampu, nggak ada apa dia, gelap banget masjidnya. Ya barisnya imamnya normal kayak begini, karena nggak kelihatan. Intinya kalau bakal kelihatan barisnya lempeng aja imamnya sama makmum, nggak usah jauh-jauh jaraknya. Itu begitu aturannya. Ini aturan-aturan berjamaah. Kalau kemudian telanjang, emang yang telanjang ini disuruh berjamaah kalau kampungnya begitu. Tapi kalau cuman dia doang, saran kita janganlah. Kalau cuman kita doang gitu yang telanjang, yang lain kagak. Kalau pergi ke masjid nanti dikata orang yang ikut aliran new normal. New tuh baru, normal tuh waras. Baru waras. Begitu. Jangan. Kalau kita yang telanjang nantinya enggak ini. Jadi yang melek ini kalau dia ke masjid yang telanjang, ya enggak apa-apa dia ke masjid. Cuman yang melek ini ya merem dah. Tapi jangan meremnya separuh, jangan. Gitu. Ya enggak bener ini. Kalau dia di rumah aja dah, kalau telanjang mah begitu. Enggak enak jadi bahan perhatian orang. Itu dalam aturan-aturan kita, sholat kita orang berjamaah ditata dan diatur dengan benar oleh agama. Itu begitu. Kemudian wa yukrahu lil ma'mumi wuqufuhu munfaridan. Makruh kita orang sholat barisnya sendirian di belakang, baris sendiri. Ini sop awal penuh, sop awal penuh sholat. Kita baru datang sendiri tuh, baris di situ tuh, di baris 2 kagak ada temennya tuh. Kita ganjarannya tuh nggak berjamaah walaupun niatnya makmuman. Karena makruh berjamaah. Bahkan dalam mazhab Imam Ahmad enggak sah. Jadi siapa orang yang sholatnya sendirian di belakang sop gitu, sendiri. Kalau berdua enggak, sendiri. Dalam mazhab Imam Ahmad enggak sah. Anggap nih sop pertama penuh, kita dewean barisnya di situ, sendiri aja. Kalau Imam Ahmad tinggal sah sholat kita. Ulang. Madzhab Syafi'i sah. Hanya ganjarannya tuh. Jadi kagak berjamaah kaya-kaya. Karena melanggar aturan berjamaah. Makruh. Makruh min haisul jamaah. Makruhnya. Sehingga menggugurkan fadilah berjamaah. Kalau kita barisnya sendiri, ganjarannya tuh rugi kita, rugi. Begitu sendiri. Lain dengan masalah yang suami ya punya istri, itu namanya lain karena nggak sejenis. Begitu. Kita laki, jadi makmum emang dari dulu berdoa, ya Allah emang gua gak bisa ngimamin apa ya. Gua ini bisa ngimamin kok nggak pernah dapat SK jadi imam, kata dia.
Akhirnya karena dia berdoa kencang, Allah turunin wabah corona. Akhirnya kan kudu ngimamin juga yang di rumah ya kan. Jadi imam juga, alhamdulillah keijabah juga jadi imam. Yang biasa nggak jadi imam. Cuman yang jadi masalah surat nggak hafal. Gitu. Sampai anaknya bilang pasti babani kuluhu lagi. Iya, karena emang bisanya itu habis bagaimana? Ya enggak, Pak. Boleh aja. Jadi bagaimana kalau kita sendiri? Kalau bisa nyelip, kayaknya rada renggang, dorong biar kita masuk. Kalau sendiri begitu. Kalau kita sendiri, baris sendiri. Kalau baris sendiri, kita kalau bisa nyelip. Kalau masih nyelip, karena jangan hampir renggang. Kalau renggang tuh ngilangin ganjaran 27. Baris tuh kudu rapat. Nabi bilang, kata Nabi, jangan kasih kesempatan setan untuk berdiri ngeganggu kita sholat. Yang rapat begitu. Itu Nabi yang nyuruh. Cuman ada pengurus masjid dikasih silang. Buat apa? Buat setan ya. Setan. Untuk apa? Untuk baris. Iya, ngeganggu kita sholat berjamaah. Begitu. Udah yang renggang aja. Sebab renggang itu menjaga supaya tidak tertular. Habis salam ngajak selamat, katanya renggang ya. Gitu. Kalau renggang ya udah nggak usah. Susah juga. Begitu. Susah. Di masjid udah cakep renggang. Tapi pulang Jumat kita liatin orang gandengan sama temennya. Udah kayak laki bini dari masjidnya. Kata kita, Topik lihat, dia gandengan. Tadi di masjid renggang. Coba disuruh difilmin. Waras apa kagak? Itu begitu. Kayaknya orangnya ada di sini juga kayaknya. Itu begitulah kita. Ya udur lah. Emang susah. Tapi alhamdulillah wasyukur, mudah-mudahan corona ini segera diangkat lah. Itu kasihan kita, masyarakat kita. Jadi ngilangin ganjaran 27 kalau kita baris sendiri. Intinya melanggar aturan baris berjam. Kayak makmum laki-laki sendiri di pantat barisnya. Di pantat tuh paham? Di belakang ganjarannya tuh. Atau baris sendiri di sebelah kiri ganjarannya atuh. Begitulah. Melanggar aturan berjamaah. Begitu, melanggar aturan berjamaah. Atuh, perempuan barisnya masjidnya di belah dua. Ya kan melanggar aturan berjamaah. Kudunya di belakang. Ya enggak sama dengan kayak enggak berjamaah tuh ganjarannya. Cuman 5 kali tuntut dia. Gitu. Kok ganjarannya saya enggak berjamaah ini ya Rob, tapi saya berjamaah. Lo ente barisnya salah, enggak di belakang. Itu bukan salah saya. Itu salah pengurus. Maka pengurusnya dipanggil. Nama Allah. Kan pengurus masjid itu bukan ngurusin duit masjid doang. Ngurusin cara ibadah di masjid. Itu pengurus masjid tugasnya, ngurusin berjamaah cara ibadah. Waduh, saya nggak bisa, panggil guru, suruh ngajar di situ. Siapakah yang ngerti di lingkungannya, biar ngerti atau berjamaah. Itu namanya manajemen masjid, namanya biar benar aturan-aturan tuh supaya rapi. Repot kita kalau enggak ya diatur biar benar. Kasih ngaji dipotong nggak apa-apa, bilang sama gurunya, guru ini sama saya acak-acakan di masjid kita, ngajinya dipotong aja dah, bab apa namanya berjamaah aja. Nggak apa-apa, bilangin aja tuh sama si gurunya, insya Allah gurunya bakal mengerti. Karena itu ilmu hal, ilmu yang sedang biar rapi, nggak apa-apa.
kayak begitu, enggak apa-apa, bagus kayak begitu tuh, supaya kita rapi, jadi enak. Jadi kita juga enggak ribut. Pas pengurusnya Pak Haji Ahmad ini ngatur-ngatur mulu gitu. Nah biar kita enggak ribut lah sama jamaah, itulah ya ada guru ya digabungnya suruh yang demam, karena itu tugas pengurus, enggak boleh di masjid enggak ada ngaji, dosa pengurusnya, dosa. Begitu nanti sholatnya bagaimana, kan saya kan ngurus apa begitu. Kasih, ada pengajian, kasih. Biar ibadahnya benar. Ibadahnya biar benar. Nantinya enak kalau benar, enggak puyeng. Itu diatur. Yang kaya-kaya begitu. Kalau ngerti kan enak. Yang ini set nolongin, begitu. Jadi makruh kita baris mencil sendiri daripada shop. Begitu makruh. Termasuk juga nih shop 2 belum, shop 1 belum penuh, kita langsung bikin itu enggak dapat 27. Masjidnya 2 lantai, yang bawah belum penuh, emang imamnya di bawah nih, dia di atas saja dah, karena di atas ngantuk, enggak kelihatan. Begitu, kayak ngaji. Ini milihnya duduk di belakang, nggak kelihatan ngantuknya. Itu begitu. Tapi kalau kita kan nggak di belakang pun karena takut ngantuk nggak kelihatan, emang datangnya telat, gitu. Mengerti? Itu begitu. Diatur. Jadi kalau sendiri bagaimana? Masuk aja di shop. Kalau masih muat. Bagaimana masih muat tuh? Kalau kita masuk cukup. Kagak ngerusak orang sholat. Tapi kalau kemudian dinyata barisnya udah penuh, bagaimana ini caranya kita supaya dapat 27? Kalau barisnya udah penuh, kita takbiratul ihram di pantat teman kita, teman kita. Di jamaah tuh. Contoh yang tadi dia 5 orang, saya butuh 5. Depan, barisnya depan 5. Berapa tuh? 4. Ya Bang Alif 4 dah. Bang Alif depan, belakang enggak, diri, betul. Jadi ini udah penuh nih, anggap udah penuh. No, barisnya sendiri begitu tuh. Karena barisnya sendiri ganjarannya tuh nggak dapat 27, kagak dapat 27. Kalau masih muat, kata kitab kita, nyelip, kayaknya udah nggak muat, umpamanya, kan udah nggak muat tuh, anggap begitu nggak mau, maka cara barisnya di pantat temennya 1, tinggal pilih yang mana yang dia mau pilih. Yang penting depan, rada majuan barisnya abang. Terus ya, jangan. Ente mau nggak usah, saya ngomongin belakang, ente mau diem aja. Nanti nanya sama temennya, tadi baris bagaimana? Enggak usah lihat dari belakang, nggak usah. Ente diem aja, begitu. Nah, cara barisnya nih karena sendiri kayak begitu tuh. Takbir dulu Bang Alif. Wah, Allahu Akbar. Baru abis Allahu Akbar colek temennya. Nah, jadi yang nyoleknya biar jangan lempeng. Jangan bakalnya mundurnya susah, nyoleklah yang kita kagak susah. Kalau kayak tadi nyoleknya yang baju hijau, dia mundurnya susah sama kita. Nah, maka nyoleknya jangan yang bakal bisa nolongin kita mundur. Anggap yang baju biru nih, iya colek. Nah mundur dia. Nah nanti sampai tiba waktunya mundur bareng terus. Coba sampai 3 waktunya. Anggap dia udah lama. Pas habis ruku, sujud, anggap dia baris terus sampai lempeng. Nah kan kosong tuh, yang datang baru tolongin dia tuh, begitu tuh diatur. Nyolek itu kalau belum takbir dosa. Contoh tadi, coba yang biru di depan gitu, coba Jalib di belakang, nggak usah takbir dulu, colek dulu. Itu dosa. Nyolek tuh, hukum nyolek Siapa tuh kalau mau makmum nyolek tuh? Mana imamnya?
imamnya. Begitu. Itu udah duduk, nih ikuti kitab, enak kalau udah saya contoh. Biar ngaji tuh benar. Jangan main colak-colek kayak lagu Roma aja. Gitu. Yang benar lah salat itu. Jangan colak-colek. Kalau nggak muat, maka kita yang datang sendiri nih baris rada di pantat temen, biar kita nyampe nyoleknya, begitu maksudnya. Kalau jauh kan nggak nyampe, ntar kita, lah batal sholatnya ya kan. Maka tangan kita nih biar bisa gerak, begitu maksudnya. Biar bisa gerak. Nah, kita takbir dulu, Allahu Akbar. Udah Allahu Akbar, baru kita tarik teman kita, yakni ditarik tuh colek. Nyolek tuh maknanya, bang temenin gue biar dapat 27, ini perintah Nabi. Maknanya nyolek tuh begitu maknanya. Tapi sesudah takbir, ada takbir tuh belum takbir, wah begini enggak ngaji ya. Jangan. Jadi takbir Allahu Akbar. Udah Allahu Akbar, colek temennya, tujuannya tolongin gua. Maka sunat yang dicolek tuh nolongin, barisnya rapi sama makmum yang di baris ya kedua tuh karena sebaris doang tadi contohnya. Tapi saya waktu itu saya baris 3. Iya baris 3 maksudnya begitu. Jangan dibikin kaku. Begitu. Sehingga si yang ditarik tadi supaya nolongin temennya dapat ganjaran 27 dan kita ganjarannya double. Ganjaran 27 berjamaah, ganjaran tentang wa ta'awanu 'alal birri. Iya dapat kita. Bagaimana kalau nariknya sebelum takbiratul ihram, nyoleknya? Wa yahrumul jaru, haram colak-colek sebelum takbiratul ihram. Enggak usah sebelum takbir, udah mentarik aja. Enggak, haram, dosa. Apalagi imamnya itu yang kita maksudnya, gue ikut lo, kan begitu nyolek tuh maksudnya kan gitu ya. Gue ikut lo, mana imamnya itu lemah jantung, mati. Wah udah dikisos. Ini enggak benar. Kita jangan mencolek-colek. Itu tapi masalah kayak tadi dicolek tuh. Kudu ngerti yang dicolek nih. Udah dicolek juga kalau kagak ngaji mah. Apa sih colek? Kayak pacaran aja. Sholat nih, gitu. Tuh gara-gara nggak ngaji. Emang semuanya juga kudu. Kalau ngaji mah enak. Kalau ngaji mah. Begitu. Kenapa haram dicolek sebelum takbir ihram? Nanti yang dicolek nih kalau dia mundur sama dengan sholat sendiri. Begitu. Uang belum dicolek enggak mengaruh. Tetap aja. Kayak tadi tuh dicoleknya sama takbir, ganjarannya tuh juga. Enggak ngaruh. Ampe nunggu ada orang datang. Jadi takbir dulu baru nyolek. Itu aturannya. Tapi kalau kita sholat pengen jadi makmum imam, nggak usah nyolek, takbir aja yang kencang. Allahu Akbar. Nggak tahu nggak apa-apa, kayak supir busway tuh nggak tahu siapa yang naik gitu namanya, nggak apa-apa. Begitu, nggak perlu tahu imam, ikut-ikut aja. Begitu. Nggak ada nyolek nih. Yang ada nyolek nih bab begini nih. Baru diajarin nyolek. Maka ditanya, ada keajaran nyolek? Ya ada. Kayak bagaimana nih kayak yang kita ngaji nih. Baru diajarin nyolek. Kalau kita baris sendiri, sementara sop sebelumnya sudah rapat semuanya, udah penuh. Tinggal kita sendiri. Takbir dulu, baru nyolek. Itu ada tuh ajaran nyolek. Di luar itu tak ada. Kayak kita mengikut. Apalagi imamnya masbuk. Imamnya kan ketinggalan 2 rakaat isya gitu, kita datang, itu Bang Bari ketinggalan sholat 2 rakaat, saya baru datang, pas salam Bang Bari diri karena ketinggalan 2, maka saya colek,
dia niat jadi imam. Tadi nggak makmum Mayaoji 27, sekarang imamin saya 27 kali 2 54 ganjaran 54 derajat nggak ada. 54 derajat nggak perlu, kita perlu niat jadi tapi imam nggak perlu. Maka nyolek nggak ada ngaruh, nyolek nggak ngaruh. Gue jadi imam nggak ngaruh, nggak jadi tambah 27 lagi, nggak niat jadi imam nggak apa-apa. Imam tuh nggak niat jadi imam nggak apa-apa. Kayak tadi yang dicolek, gua imamin gedek banget, ya nggak apa-apa gitu, cuman ganjarannya apa gitu. Iya atuh begitu. Iya, udah segitu dah tuh ngaji kita batas itu. Mohon maaf, silakan kalau yang ditanya, kalau yang kurang jelas saya baik-baik.